sekarang kita akan membahas bagian dari sistem koordinasi berikutnya, yaitu sistem hormon. Nah, apa itu hormon? Hormon itu adalah senyawa yang dikeluarkan dari kelenjar endokrin atau kelenjar buntu ya. Nah, hormon ini tidak memiliki kelenjar, maka dari mana dia itu diedarkan ke seluruh tubuhnya? Melalui darah. Nah, hormon itu karena dia tidak dikeluarkan oleh kelenjar, maka kita harus tahu dulu kelenjarnya. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Ini adalah hormon yang dihasilkan dari kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kelenjar hipofisis anterior atau depan, tengah, dan posterior belakang. Nah, kelenjar hipofisis anterior depan itu menghasilkan hormon STH atau somatotropin atau growth hormone atau yang kita kenal sebagai hormon pertumbuhan. Fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan sel. Yang berikutnya menghasilkan TSH atau tirotropin atau thyroid stimulating hormone. Fungsinya adalah merangsang sekresi kelenjar tiroid. Yang berikutnya mengeluarkan hormon ACTH atau adenocorticotropic hormone. Fungsinya untuk merangsang sekresi dan produksi hormon steroid dan korteks adrenal. Yang terakhir adalah FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Fungsinya untuk merangsang pertumbuhan folikel telur dan ovulasi pada wanita dan merangsang pembentukan sperma dan spermatogenesis pada laki-laki. Nah, berikutnya adalah luteinizing hormone atau LH. Fungsinya merangsang pertumbuhan korpus luteum, ovulasi, produksi estrogen dan progesteron pada wanita, dan merangsang produksi testosteron pada laki-laki. Dan yang terakhir adalah menghasilkan hormon prolaktin, yaitu meningkatkan perkembangan payudara selama kehamilan dan produksi air susu setelah kelahiran. Bagian yang kedua adalah kelenjar hipofisis intermedus atau tengah ya. Dia hanya menghasilkan satu hormon, yaitu hormon MSH, yaitu melanosis stimulating hormone. Bersama dengan ACTH terlibat dalam pembentukan warna kulit atau pigmen kulit ya, ini pigmen kulit. Nah, yang terakhir kelenjar hipofisis posterior atau bagian belakang menghasilkan 2 hormon, yaitu ADH atau antidiuretik hormon atau yang kita kenal sebagai vasopressin, yang berfungsi meningkatkan absorpsi air dari tubulus ginjal dan meningkatkan tekanan darah, serta hormon oksitosin, yaitu merangsang kontraksi uterus saat melahirkan dan pengeluaran air susu. Nah, kelenjar berikutnya adalah kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Nah, hormon yang dihasilkannya ialah tiroksin, triiodothyronin, kalsitonin. Tiroksin fungsinya untuk metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, mengubah glikogen menjadi gula dalam hati. Triiodothyronin berfungsi untuk distribusi air dan garam dalam tubuh dan juga mempengaruhi metabolisme. Kalsitonin berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dengan cara menurunkan kadar kalsium dalam darah. Sekarang kelenjar paratiroid atau anak gondok, dia hanya menghasilkan hormon parathormon yang berfungsi meningkatkan konsentrasi Ca dalam darah dengan cara mereabsorpsi dari ginjal dan dengan cara menginduksi sel-sel tulang keras, osteoklas, untuk merombak matriks tulang, melepaskan kalsium ke dalam darah dan menurunkan kadar fosfat. Nah, sekarang kelenjar adrenal atau anak ginjal. Ada bagian korteks dan medula. Sini ya, bagian korteks dan medula. Korteksnya itu dia menghasilkan mineral kortikoid, glukokortikoid, dan juga androgen. Sedangkan bagian medula menghasilkan adrenalin atau epinefrin. Ini adalah fungsinya. Berikutnya kelenjar pankreas atau Langerhans. Nah, ini dia masih ya. Nah, ini kelenjar pankreas atau Langerhans, dia menghasilkan hormon insulin. Fungsinya apa insulin? Untuk merubah glukosa atau gula darah
menjadi glikogen dan juga menghasilkan hormon glukagon yang fungsinya kebalikan dengan insulin, yaitu merubah glikogen atau gula otot menjadi gula darah. Maaf ya, yang ini adalah, sini hormon yang dihasilkan dari kelenjar gonad, yaitu estrogen, progesteron, dan HCG, serta testosteron pada laki-laki. Nah, sekarang kelenjar timus atau kacangan, dia berfungsi menghasilkan hormon timosin. Fungsinya untuk menghasilkan sistem imun atau kekebalan dan tempat penimbunan hormon somatotropin. Berfungsi saat masa pertumbuhan saja. Jadi setelah lewat masa pertumbuhan itu sudah tidak ada ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sistem indera.